Bedanya kalau graf tidak memiliki root node, kalau tree kemarin kita punya root node. Jadi tree itu bisa dianggap sebagai jenis khusus dari graf karena dia node-node-nya juga saling terkait. Nah, ini kalau kita gambarkan sebagai tipe data abstrak atau tipe data dalam komputasi, ini graf itu memiliki node. Nah, setiap node itu terhubung oleh edge. Kemarin juga hampir sama ya, kalau kita di tree, nanti ada juga path di graf. Kalau edge yang saling terkait disebut dengan path. Nah, ini edge yang saling berhubungan itu disebut dengan path. Contohnya di sini, kalau ini karena graf yang ada arahnya, maka contohnya A, B, arahnya ya, C, D, ini satu path misalnya. Nah, kalau di graf, kalau ada dua node yang saling terhubung, itu sering disebut dengan node yang adjacent atau saling terhubung. Nah, saling terhubungnya itu terhubung oleh satu edge. Nah, di dalam graf ini ada yang disebut dengan graf connected dan graf yang not connected. Graf connected itu seperti contoh yang A ini, jika ada paling sedikit satu path dari setiap vertex ke vertex yang lain. Ya. Jadi A ke B, B ke D, A ke C ini pasti terhubung. Sementara kalau di yang non-connected graph ini, kita lihat B ke D-nya tidak terhubung. Seperti ini. Jadi dia graph tetapi dia non-connected, tidak terhubung. Kemudian ada jenis graf yang lain, yaitu graf yang berarah dengan graf yang tidak berarah. Seperti tadi kalau diberi panah nih AB di directed graph ini berarti AB. Sementara kalau di undirected graph itu kita bisa nyatakan sebagai AB atau BA. Seperti itu. Kalau di directed graph kalau kita menyatakan BA, dia akan berbeda dengan AB. Ya, itu directed graph dan undirected graph. Seperti kalau di jalan raya itu, kalau jalan rayanya satu arah, maka AB dengan BA pasti akan berbeda. Tetapi kalau dua arah, AB dengan BA dia akan sama. Ya. Nah, graf juga ada graf yang memiliki bobot atau memiliki nilai untuk edge-nya, atau graf yang tidak memiliki bobot di edge-nya. Contoh yang sebelah kiri ini, dia adalah graf yang tidak berbobot, non-weighted graph. Sementara graf yang sebelah kanan ini adalah graf yang weight, graf yang berbobot. Jadi antara A dengan B ini dia memiliki bobot 6. Bobot di sini bisa menyatakan jarak, atau misalnya kalau di kasus yang lain misalnya berat misalnya seperti itu. Nah, untuk merepresentasikan graf ini kita pasti harus merepresentasikan node atau di sini disebut sebagai vertex, kemudian edge-nya dia terkait atau tidak. Kemudian kalau weighted graph berarti dia ada bobotnya atau tidak untuk edge-nya, atau kalau berarah dia ada arahnya atau tidak, gitu ya. Nah, representasi graf dalam sebuah program itu bisa dinyatakan sebagai array. Untuk node-nya bisa bit vector, bisa linked list, bisa hash table, bisa pointer gitu ya. Nah, edge-nya juga sama, bisa dinyatakan dengan array atau linked list atau vector atau tree atau hash table. Nah, ini beberapa contoh representasi graf untuk di program. Di sini contohnya sebagai list of edge. Jadi dia list gitu ya, daftar. Contohnya di sini kalau untuk yang berarah
Maka di sini contohnya AB, kalau kita lihat di bawah sini, berarti A terhubung ke B, arahnya A ke B, kemudian ini A ke C, sementara BB itu di situ kalau kita lihat kan melingkar ya. Ini B ke B, dia juga terhubung, kemudian B ke C, B ke C, C ke B, kemudian C ke D, D ke E ke C, dan E ke F. Ini kalau kita memakai list of edge. Ya, jadi dia ada list atau daftar list. Di situ di dalamnya adalah node A, B, A, C, B, B, seperti itu. Kemudian representasi yang kedua, kita bisa memakai adjacency matrix. Ya, jadi matriknya nanti sebanyak vertex-nya. Vertex kali n vertex kali n vertex ya. Kalau misalnya di sini ada 6 vertex, maka matriknya 6 kali 6. Kalau kita punya 8 vertex ya berarti matriknya 8 kali 8. Ya. Nah, kalau dia graf yang tidak berbobot, maka kita bisa nyatakan bahwa kalau ada keterhubungan dia dinyatakan sebagai 1 misalnya. Kalau misalnya dia berbobot, berarti di sini bisa kita beri bobotnya. Ya, kalau dia terarah dan tidak terarah juga kita bisa nyatakan di sini misalnya kalau berarah AB, sementara nanti untuk BA-nya misalnya kita kasih tanda yang lain. Ya, jadi misalnya di sini kan kalau kita undirected graph, maka AB dengan BA-nya dia akan sama. Tapi kalau directed graph, maka di sini kalau AB, nah di sini BA-nya dia kosong. Oke ya. Maka nanti dilihat kalau memakai adjacency matrix, bedanya directed, undirected, kemudian berbobot atau tidak berbobot. Kalau ada pertanyaan langsung dipotong ya. Kemudian representasi yang ketiga kita bisa nyatakan sebagai adjacency list atau list, tapi dia satu node ini menyatakan sebagai satu vertex. Ya, jadi misalnya ini array of list untuk menyatakan vertex-nya. Kemudian ini nanti array list yang ke 0 ini menyatakan sebagai vertex ke 0 misalnya. Ini vertex ke 1, vertex kedua, vertex ketiga, 4, 5. Maka di sini kita memiliki bahwa kalau 0 itu vertex apa gitu ya. Sehingga misalnya ini list ke 0 dia terkait dengan yang 1, maka A ke B, A ke C, misalnya seperti itu. Yang ini B, B ke A, B ke C. Ini B ke B, B ke C, ya. Kemudian ini C, misalnya ini C ke 3, ini berarti C ke D, C ke B. Di sini D, D ke E. Ini E ke C, E ke E. Sementara F ini tidak terhubung. F kalau nggak terhubung ya berarti dia bukan connected graph ya. Nah, ini nanti juga bisa kita modifikasi jika grafnya graf berbobot. Mungkin ini nanti setiap node-nya ditambahin satu data lagi, yaitu data bobot misalnya. Sementara kalau ini berarah dan tidak berarah juga bisa kita beri ya. Misalnya kalau yang tidak berarah, berarti kalau ada A ke B, maka otomatis B ke A juga. Seperti itu. Kemudian representasi yang keempat, dia berupa nodes dan pointer. Ya. Jadi ini node A dia menunjuk ke pointer yang lain.
Ya, nah pointer ini nanti terhubung ke node yang lain. Pointernya ini terhubung. Jadi A ini terhubung ke pointer, kemudian terhubung ke C, berarti ada AC. A ini juga terhubung ke B, AB. Ya, ini B. B ini terhubung ke pointer ke C. B ini terhubung juga ke B. Ya, C ini terhubung ke B, C ke D juga, D ke E, ya hanya satu, E ke C, kemudian E ke F, seperti itu. Nah, ini contoh kalau kita memakai adjasensi matrik. Contohnya di sini kalau ada kasus ini jarak kota ya, jadi ada kota A, kota H, W, C, D. A ke W itu 800, A ke H itu 100, dan seterusnya. Maka jarak kota dan jaraknya ini bisa kita nyatakan sebagai sebuah graf. Di sini graf berbobot tetapi tidak berarah, karena asumsinya bisa bolak-balik ya. Jalannya bolak-balik dua arah, jadi tidak ada graf, tidak ada arahnya. Bisa kita nyatakan sebagai graf seperti ini. Jadi AH itu 100, AW ini 800, WH itu 750, WC 400, sementara CD 370. Nah, ini bisa kita nyatakan sebagai sebuah matrik adjasensi. Karena dia tidak berarah, maka ketika kita menambahkan A ke H 100, AH 100 berarti HA juga 100. Ya. Kemudian AW ini 800, maka WA juga 800. Nah, selain ini yang tidak terhubung itu dinyatakan sebagai min 1. Sementara dia tidak berarah, karena di sini nyatakan kota, maka jarak A ke A dia 0, H ke H 0. Ya, kalau kita coba nyatakan sebagai adjasensi matrik. Untuk yang berikutnya, kita mencoba untuk representasi graf, kita coba adalah yang memakai adjasensi matrik ini. Ya, nah, diagram kelasnya kalau kita lihat, terlihat netpin nggak ini? Lihat, Bu. Lihat ya. Jadi contohnya di sini kalau kita lihat, kita memiliki vertex, ya. Jadi nanti kita memiliki kelas vertex. Kelas vertex ini kalau kita pertama tadi sebenarnya hanya cukup memiliki label. Ini was visited-nya nanti dipakai ketika kita butuh traversal ya. Jadi kita punya kelas vertex, ada labelnya. Kemudian kita memiliki kelas graf. Kelas graf ini kalau kita gambarkan tadi satu graf, maka dia memiliki daftar vertex. Ya. Jadi array of vertex. Kemudian kita memiliki matriknya. Matriknya dia matrik 2, matrik double. Ya, banyaknya vertex kali vertex nanti. Kemudian ini punya variabel n vertex, artinya vertex yang dimasukkan itu ada berapa. Karena kan sifatnya fleksibel ya ketika kita memulai graf. Nah, ini yang lain nanti kita lihat ya. Waktu
konstruktor awal yang dibutuhkan adalah dia perlu membuat vertex baru. Di sini sebanyak maksimal vertex yaitu 20. Kemudian adjacency matrix juga kita inisialisasi sebanyak maksimal vertex kali maksimal vertex. Kemudian matriks barunya ini kita inisialisasi dulu semuanya bernilai 0. Ya. Jadi ini nanti untuk graf yang pertama. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjut ke traversal graph ya. Enggak kecepatan kan? Jadi yang berikutnya adalah traversal graph. Tadi setelah kita membuat grafnya, kita memasukkan vertex-nya, kemudian memasukkan edge-nya seperti itu. Nah, dari graf yang terbentuk itu kita bisa traversal seperti kemarin kalau waktu tree kan kita ada infig, postfig gitu ya. Nah, kalau ini traversal graph di graf itu juga untuk mengetahui keterkaitan antara vertex-nya seperti apa. Nah, ini ada dua macam yaitu depth first search dengan breadth first search. Ya. Nah, untuk depth first search itu kalau kita lihat di sini depth itu berarti mendalam terlebih dahulu, kalau breadth first search itu dia melebar terlebih dahulu. Nah, untuk yang depth first search itu artinya kita mulai dari vertex pertama. Nah, vertex pertama yang mau kita kunjungi itu bisa random, bisa juga misalnya kalau di sini pakai abjad boleh dari abjad pertama misalnya seperti itu. So, kalau dalam kasus tertentu misalnya ditunjuk vertex yang pertama yang perlu kita traversal yang mana. Nah, contohnya di sini kita mulai dari vertex A. Kalau dalam depth first search maka kita cek terlebih dahulu dari A ini dia terhubung kemana. Nah, edge yang vertex berikutnya yang kita cek itu adalah kalau di sini memakai dasar sorted ya, urut. Jadi misalnya A dia ke B dulu. Bu, ya. Ini screen-nya nggak jalan Bu, cuman di judul aja. Oh gitu. Iya. Udah? Udah terlihat kah? Udah Bu, udah. Udah. Jadi itu tadi ya, ada dua macam traversal, ada depth first search dan breadth first search. Nah, untuk yang depth first search ini, vertex pertama yang perlu dikunjungi itu bisa random, bisa juga kalau di sini dalam kasus ini vertex-nya dia abjad, maka bisa urut abjad. Contohnya di sini dimulai dari A. Kemudian vertex berikutnya yang dicek itu juga kalau di sini dalam kasus ini memakai urut abjad. Boleh juga dalam kasus yang lain kita mungkin urut bobotnya edge atau yang lain. Nah, di sini
grafnya graf tidak berarah, jadi dicek urut abjad setelah A, dicek B, gitu ya. Ternyata dia memang terhubung ke B, jadi ada edge dari A ke B. Maka setelah A dia B. Karena default search, maka dari B, ya kalau kita lihat ini setelah A B, dari B kemudian dicek B ini terhubung kemana. Ngeceknya juga berdasarkan urutan vertex. Jadi setelah B, dia akan ngecek ke C. Ya. Kemudian setelah itu, di C dia juga akan mengecek berikutnya, traversalnya. Misalnya ke D. Ternyata ke A ini tidak terhubung, kemudian ke D. Ya, kemudian dari D ini juga akan mengecek, kan mulainya dari A nggak terhubung, B nggak terhubung gitu ya, C karena ini tidak berarah tadi sudah terhubung, kemudian E juga tidak, E belum ya, baru sampai D, kemudian D, setelah itu dicek D ini terhubung kemana, A enggak, B dan seterusnya, C, E tidak. Ya, nah ternyata D kan sudah tidak terhubung kemana-mana, maka dia akan balik sebelum berakhir ke semua vertex, maka dia akan balik setelah D ini balik ke C dulu. Ya, kemudian setelah itu di C dicek. Tadi sudah ngecek A, sudah ngecek B, ngecek D, kemudian sekarang dia ke E. Ternyata tadi E belum, maka E yang akan ditampilkan. Kemudian setelah itu C tadi D kan sudah, maka kemudian ke E. Seperti E ini juga dia akan ngecek A, B, C, D gitu ya. Kalau sudah, nah E ini terakhir sudah. Jelas nggak? Lanjut atau saya ulangi? Ya, tadi kalau dalam kasus terurut A, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Nah, nanti kalau misalnya contohnya ini kasus di D ini dia tidak terhubung kemana-mana, atau yang terhubung ini dia sudah, maka dia akan kembali ke C. Ya, dia akan kembali ke yang terakhir dia connected. Cukup jelas? Lanjut ya. Lanjut untuk yang BFS. Kalau tadi depth dulu, mendalam dulu. Kalau BFS ini breadth first search, dia akan melebar. Jadi contohnya di sini tadi dimulai juga dengan vertex yang A misalnya. Vertex yang A. Kemudian dia akan ngecek dulu semuanya yang terhubung ke A. Nah, melebar ya. Jadi dimulai dari A ke B dulu. Ternyata terhubung. Setelah B dicetak, A ngecek lagi ke C. C terhubung nggak? Oh iya, ternyata iya. Berarti C. Setelah itu dia ngecek ke D. Ternyata terhubung juga. Nah, sebenarnya dia juga ngecek ke E. Dia juga ngecek ke F. Tapi kan AE, AF dia tidak terhubung. Nah, setelah itu, tadi yang setelah A yang pertama kan B. Ya, maka setelah semuanya dicek, setelah
A, kemudian ngecek B, C, D, E, F sudah ditampilkan. Yang sudah ditampilkan nanti tandain ya. Nah, setelah itu dia akan menuju ke B. Ya. Nah, di B ini dia juga ngecek. Tadi mulai dari awal juga A tadi sudah, C sudah, D ternyata tidak connected ya. Kemudian dia ke E. E-nya ternyata terhubung, berarti dia ditampilkan. Kemudian F tidak terhubung, berarti E. Ya. Kemudian setelah itu dia akan balik lagi ke node yang setelah B tadi. Ya. Jadi ini tadi setelah E. Nah, setelah B tadi apa? Oh, ternyata C. Maka dimulai dulu dari C. C sama, dia akan cek dulu A, B. Yang sudah berarti dia tidak akan ditampilkan. A sudah, B sudah, kemudian D sudah, kemudian E. Kemudian dia akan ngecek ke F. Ya, ternyata dia nampilin di F. Setelah itu dia akan tadi C kan, basisnya C, kemudian dia akan sudah semua kan, dia akan balik ke D. Nah, di D ini dia juga akan ngecek A, B, C, E tidak terhubung, F dia terhubung, tapi tadi sudah ditampilkan. Ya, kemudian ini sebenarnya looping lagi. Setelah D tadi kan yang pusat setelah D tadi E. E dia ngecek lagi. Tapi ternyata semua sudah ditampilkan. Kemudian ini F ngecek lagi, ternyata semua sudah ditampilkan. Kemudian berakhir. Ya, nah. Kalau kita lihat untuk depth first search ini, urutannya tadi kan A, ya, dari vertex pertama A, kemudian berikutnya B, kemudian C, gitu ya. Kemudian setelah C tadi, dia kemana lagi? D, E, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam kasus yang tadi, gimana tadi? Yang ini ya, di D, kemudian ternyata D-nya ini dia tidak connected lagi, kemudian dia balik ke C, maka di sini kita bisa menggunakan untuk menyimpan setelah ini apa, itu dia memakai stack. Kemudian juga kita perlu menandai ketika tadi A ditampilkan. Nah, yang sudah ditampilkan atau sudah dikunjungi ini perlu juga kita beri tanda bahwa oh ini tadi sudah dikunjungi. Sudah dikunjungi berarti sudah ditampilkan kan? Seperti itu. Ya. Nah, sementara kalau untuk yang BFS, kalau kita lihat, kan ini pertama A kemudian ke B, ke C, ke D gitu ya. Nah, setelah itu dia balik lagi ke yang B. Bukan yang setelah D ini kan tidak ke C kan. Ini yang B. Maka di sini nanti kita bisa memakai bantuan Q atau antrian. Kan ini yang pertama kali masuk kan B ya. Nanti yang kita cek pertama B. Ini yang berikutnya masuk kan C. Nanti setelah B-nya udah keluar, berarti kemudian C. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak?
Nah, ini tadi contohnya ya untuk diagram kelasnya. Kalau untuk DFS kita memakai stack. Saya kasih lihat untuk yang jadi tadi ada vertex titik. Di sini di vertexnya ada waste visited, ini dipakai tadi untuk mengecek apakah dia sudah divisit waktu traversal atau belum. Ya, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini kita butuh sorted array ini. Fungsinya tadi dipakai untuk kalau mau nampilin tadi memakai vertexnya terurut sesuai abjadnya. Ya, supaya nah ini kalau ini contohnya untuk depth search-nya memakai bantuan stack. Ya, jadi waktu pertama kita mau A misalnya ya, kita ngecek dari A, maka A-nya dia di push. Nah, berdasarkan yang stack tadi, yang kita push itu tadi, kemudian kita looping untuk mengecek dia terhubung atau tidak. Ini ya, dia mengecek pakai get adjacency unvisited vertex. Ini di dalam adjacency unvisited vertex ini berdasarkan tadi A tadi, dia looping untuk ngecek. Ya, yang dicek adalah matriknya satu atau tidak, dan dia sudah dikunjungi atau belum. Kalau was visited-nya false berarti belum dikunjungi, maka dia akan di return atau ditampilkan. Tetapi kalau dia sama dengan satu, tapi dia sudah dihubungi atau sudah dikunjungi atau true, maka dia tidak akan di return. Tadi bisa dipahami ya. Jadi ini yang get adjacency unvisited vertex ini dipakai di depth search-nya ini waktu ini jadi dari A tadi dicek yang terhubung ke A mana ya, terus ya ditampilkan. Terus yang ditampilkan ini dia akan di-push masuk ke stack. Tadi kan B ya. Nah, looping lagi. Dari B tadi dia diambil. Dicek B-nya. Kemudian berdasarkan B tadi ngecek B itu yang terhubung kemana. Kalau dapat berarti dia ke sini. Ya. Tapi kalau dalam kasus tadi D tadi, V-nya dapat min 1, berarti sudah tidak ada yang terhubung, maka stack-nya di pop. Ya, karena pop kan, kalau dalam kasus yang D tadi, dia di pop, maka dia looping lagi dapat C lagi. Bisa dipahami? Ya, jadi di sini di get adjacency unvisited vertex tadi 0, kemudian V-nya 0, J-nya dimulai dari 0. 0, 0. Itu tidak sama dengan 1 ya. Karena dia akan ke dirinya sendiri, maka dia akan looping. 0, 1. 0, 1 berarti AB. AB sama dengan 1 dan vertex list yang B itu masih false. Oke? Paham ya?
Ya, Nah, di sini kemudian return J. Berarti J ini B kan tadi, maka akan di return B. Ya, saya ulangi. Dia dimulai dari 0, V-nya 0, kemudian dia akan mengecek mulai dari J-nya 0. Berarti ke dirinya sendiri dulu ya. AA apakah sama dengan 1? Dia enggak, karena kan dia nilainya 0. Maka pasti false ya, N kan? Pasti false. Berarti dia akan looping lagi. Looping lagi dia dapat 01. 01 berarti AB. AB dan AB-nya sama dengan 1. Iya, AB-nya 1. Terus kemudian cek B-nya visited enggak? Ternyata B-nya masih belum dikunjungi. Ini saya kasih gambar ya. Ini yang sudah dikunjungi, misalnya saya kasih ya, sorry. Misalnya yang sudah saya kunjungi saya buletin. Nah, berarti B-nya belum dikunjungi, maka dia return J. Oke, return J berarti dia akan kembali ke DFS-nya. V-nya akan didapatkan 1. Ya. Kemudian jika V-nya sama dengan min 1, berarti kan dia di pop. Ternyata V-nya kan dapatnya 1 bukan min 1. Maka dia akan menuju ke S. Di S ini yang dilakukan adalah vertex list yang 1, V-nya di 1, vertex list 1 itu was visited-nya dibuat true. Maka di sini was visited-nya akan kita buat true. Kemudian setelah itu display vertex-nya ditampilkan. Kemudian stack-nya di push. Dia akan nge-push 1 atau B. Ya. Paham? Dia looping lagi kan? Stack-nya belum empty. Kemudian sekarang P. P-nya apa tadi yang didapat? B. Sekarang udah jadi B atau 1. Maka dia get adjacency unvisited vertex untuk yang 1. Dia akan masuk ke 1. V-nya 1. Masuk. Maka ini mulainya dari 1. 1, 1, 0. 1, 0. Ya, 1, 0. Ternyata 1, 0 ini sama dengan 1. Tapi dia yang ke 0-nya sudah visited, maka dia tidak return. Looping lagi. 1, 0, 1, 1. 1-1-nya ternyata nilainya 0 kan, berarti dia false. Dia looping lagi. Berikutnya 1, 2. 1, 2. Ternyata 1, 2 ini sama dengan 1. Dan vertex list 2, was visited-nya masih false. Berarti dia mengembalikan true. True, maka berarti return J. Maka yang di return J-nya berapa? Ya, 2. Kembali ke DFS. Di DFS kita mendapatkan nilai dari ini, get adjacency unvisited vertex 1, didapatkan V-nya 2. V-nya 2 tidak masuk ke sini, tetapi masuk ke else. Ya. Vertex list 2 ini was visited-nya tadi kan false. Nah, kita buat was visited-nya jadi true. Ayo lu nyalain temannya, Mbak. Nggak bisa. Ya. Ayo, malah keluar. Was visited true. Kemudian setelah itu vertex-nya ditampilkan C. Kemudian di push tag-nya, maka di sini akan C atau 2. Looping lagi, berarti di sini dapat P-nya 2. 2 tadi terhubung mana? 2 ke 0 tidak adjacency,
2 ke 1 adjacency tapi Dios visited-nya true, 2 ke 2 dia 0 ya, berarti tidak true, if-nya tidak true, kemudian 2 ke 3 ya, 2 ke 3 ini dia adjacency dan was visited-nya masih false. Oke, maka setelah itu dia di sini mengembalikan nilai 3. Berarti get adjacency-nya di sini nilainya 3. Get adjacency-nya akan bernilai 3. Kemudian 3-nya ternyata V-nya tidak min 1, kemudian masuk ke sini. Ya, jadi vertex list 3, was visited-nya akan dibuat true, kemudian ditampilkan D, kemudian setelah itu stack-nya di push. Sorry. Sebab ini didapat D. Ya, kemudian tadi kembali lagi, looping lagi, ternyata didapatkan D. D-nya di get adjacency unvisited vertex, DA false, DB false, DC false, DE juga false. Maka dia akan mengembalikan nilai min 1. Nih, return min 1 kan, kalau dia looping sampai habis, ternyata tidak return di sini, maka dia returnnya min 1. Maka di DFS-nya ini akan didapat min 1. Nah, jika V-nya min 1, berarti dia stack-nya di pop. Oke, stack-nya di pop. Yap, terus ya, naik lagi, didapatkan C. C dia get adjacency unvisited vertex lagi. C ke A false, C ke B false, C ke D false. Kemudian dia C ke E. Ya. Sebentar ya. Nah, tadi dari C ya, CA false, CB false, CD false, maka dia dapat CE. Oke, di CE dia tadi menuju ke sini, was visited-nya true, tampilkan, kemudian stack-nya di push. Maka di sini akan push E. Itu 5 ya. 4 ya. Sorry, E-nya 4. Nah, setelah itu dia dapat E, kemudian dia akan looping lagi. E, dia V-nya get adjacency unvisited vertex E itu dia akan mengembalikan nilai min 1, benar nggak? E ke A false, E ke B false, E ke C false, E ke D dia juga false. Maka dia mengembalikan nilai min 1. Min 1 berarti dia akan di pop. Ya, looping lagi, min 1 lagi. Paham ya? Paham, Bu. Looping lagi, pop lagi, begitu seterusnya sampai dia stack-nya empty. Selesai. Nah, setelah itu kemudian di sini karena untuk DFS ini sudah selesai,
was visited-nya dia kembalikan false semua. Jelas? Jelas, Bu. Terima kasih untuk penjelasannya, Bu. Kemudian untuk yang BFS atau breadth search. Kalau breadth search ini dia memakai queue. Antrian ya. Yang pertama ini juga kasusnya sama. Untuk yang A, ini ditampilkan terlebih dahulu. Ya. Jadi di sini A-nya ditampilkan, kemudian dibuat was visited-nya true, kemudian dimasukkan ke antrian. Jadi untuk kasus yang pertama ini, nanti di antriannya akan ada A atau 0. Kemudian was visited-nya saya kasih yang ini ya. Berarti A-nya sudah tampilkan. Gitu. Kemudian dia sama masuk ke looping. Nah, loopingnya selama queue-nya tidak kosong. Kemudian di sini while-nya well, V-nya tidak sama dengan min 1. Hati-hati ya. Dia V-nya awal dikasih nilai V maksimal. Atau ini mungkin sebenarnya V-nya bisa nilai awalnya n vertex ya. Sebanyak vertex-nya aja. Kemudian karena V-nya tidak min 1, dia akan masuk ke get adjacency unvisited vertex tadi. Sama. Visitnya pertama tadi 0, ya, masuk ke 0, maka dari sini 0 dia akan mengecek B. Ternyata B-nya adjacent dan was visited-nya masih false. Nah, kemudian di sini dapatkan tadi 1, V-nya dapat 1. Jika V-nya tidak sama dengan min 1, maka di sini dia akan membuat B-nya jadi visited true, menampilkan B, kemudian B-nya di NQ. Maka di sini akan menampilkan B. QB. Terus looping lagi. Nah, di sini bedanya kan V-nya masih 0. Visitnya masih 0. Ya. Visitnya masih 0. Kemudian dia akan menuju ke tadi looping lagi, masuk adjacency unvisited vertex lagi. Ternyata 0, 1 tadi sudah, satunya tadi sudah di ini ya. Satunya sudah ditunjungi. Nah, berarti tadi 01 nilainya false karena sudah dikunjungi. Nah, dia looping berikutnya adalah 02. Ya, 02. Kemudian dapatlah nilai 01, 02 tidak adjacent, berarti 03 adjacent, maka dia V-nya dapat 3. Kemudian berikutnya 3 yang di visited true, kemudian dia ditampilkan, dimasukkan ke sini. Atau 3. Terus dia looping lagi, ternyata dia dapat V-nya visitnya masih 0 tadi, 0, 1
volts, 02 volts, 03 volts, berarti dia 04. Ya, 04 di sini dapat 4, 4-nya dia akan di ya, kemudian di sini akan dapat nah, dia akan looping lagi, kemudian gate adjacency masih 0, dia di sini 0, 01 volts, 02 volts, 03 volts, 04 ya 04 volts, berarti kan dia akan return min 1, ya kan, return min 1, maka dia di sini akan tidak masuk ke sini. Kemudian dia keluar dari while ke sini, ternyata V-nya mendapatkan min 1. Ya, berarti dia akan keluar. Q-nya dia tidak empty. Ya. Ini kayaknya masih ada yang kurang ya programnya ya. Q-nya tidak empty, maka dia akan looping lagi. Oh, ini saya tutup ya. Nah, ini harusnya ada di ini dia. Sorry, programnya harusnya ini ketika dia tidak V-nya min 1, sini ya. Untuk Q-nya titik TQ. Benar ya? Ketika V-nya min 1, enggak saya. Ini di TQ. Kayaknya saya salah, maaf sih. Dia harus tidak Q, kemudian V-nya tapi masih min 1. V-nya min 1. Salah saya. Ininya harusnya di atas. Di atas sini ya. Benar nggak?
Kan dia tadi sudah posisi gini, the Q-nya kita kalau kita the Q berarti kan A-nya hilang. Ya, A-nya hilang, kemudian visitnya itu sama dengan visitnya sama dengan Q pakainya apa kalau ini dam ya? Benar nggak? Untuk ngelihat isinya. Semoga benar ya. Ini maksudnya untuk melihat isi. Kalau di stack pakai pick, kalau di Q pakai apa? Di Q pakai apa ya? Kalau mau ngelihat yang terakhir sebelum ini. Benar nggak? Nanti coba dicek ya untuk nampilin ini. Jadi kita the Q di sini dan kemudian kita ambil nilai yang di the Q tadi sebagai visit. V-nya tadi masih min 1 kah? V-nya dibuat jadi V-nya sama dengan visit gitu aja ya, supaya tidak min 1. Maka dia looping lagi ke sini kan dia sudah di DQ nih. Mbak juga ya, pakai apa sih perintahnya? Ingat nggak Mas Mbak, kalau kita di Q untuk mengambil nilai Q yang nilai di antrian yang pertama apa? Kalau tadi stack kan pakai pick ya? Elemen. Pakai elemen bukan? Oh iya. Pakainya elemen ternyata ya. Benar nggak?
Jadi ini the Q, kemudian di sini Q. Kok nggak bisa? Itu tanda kurung di elemennya, Bu. Kelebihan Apa? 1, Bu. Tanda kurung di elemennya kelebihan 1, Bu. Elemen nol gitu. Enggak, Tanda maksudnya kurungnya kelebihan, Bu. iya, Bu, Ibu 2. Makanya Tapi ini enumerasi juga ya. Apa? Benar ya? Ya, hasilnya dia enumerasi atau dia elemen nol. Butuhnya no argumen. Saya searching dapat harusnya pakai elemen, kok dia nggak mau ya. Q-nya kan sudah pakai Q. Oh, get first. Get first, Pak. Oh, gini kali ya. Elements. Terus titik. Kok nggak bisa juga. Ingat nggak? Kalau kamu mau mendapatkan tapi tidak dikeluarkan. Pick juga kah? Bisa nggak? Oh iya, enggak ya? Cannot find. Apa pakainya? Ya, harusnya elemen ya. Q sama dengan new Q. Q sama dengan new Q. Dulu waktu struktur data linear pakai Q ini atau Q buatan sendiri? Buatan sendiri, Bu. Buatan sendiri ya. Kayak kalau di Java kayak ya, harusnya pakai pick ya.
Pak ya, kita pakai elements tadi, elements, kemudian titik next element. Ini tadi elements kan dia mengembalikan enumerasi, tipe data enumerasi, kemudian next element ini mendapatkan elemen pertama dari enumerasinya. Itu aja deh. Nah, ini dapat visitnya, berarti kan dapat ini. Sudah DQ, kemudian mendapatkan pertama tadi, yang pertama dari Q-nya dapat B, P-nya juga dapat B, dapat 1. Maka kalau di sini kita looping lagi kan dapat V-nya 1, kemudian masuk ke sini visitnya dapat 1, maka cek dari 1 ini ya, cek dari 1, kemudian cek 1 A pos 1 0 pos 1 pos 1 2. Nah, dapatlah 2. Ya, dapat 2, kemudian dia divisited. Kemudian setelah itu masih berdasarkan 1. Ya, tadi sudah 1 0, 1 1, 1 2, 1 3 pos, 1 4 juga pos. Maka dia dapat min 1, keluar lagi, di DQ lagi. Coba tadi kita benar nggak ya? Di DQ, kemudian dapat visitnya dapat 3 di looping lagi, kemudian berdasarkan 3 0 1. Oh sorry, tadi di atas ini ya, tadi di atas ini dia nambahin ya, bener nggak? Tadi di atas dinambahin C. Setelah itu tadi dia looping ke D, D-nya kemudian di DQ, ya. Kemudian E, dia dapat E di sini, dari E ternyata dia looping lagi, dia pause lagi, ya, min 1 dihapus lagi, dia looping lagi, dapat C di DQ, ya, dapat C, looping lagi, kemudian dia di DQ. Terakhir 0. Udah kosong. Jadi tadi munculnya A, B, D, E, C untuk yang BFS. Gitu. Ini yang bad results yang memakai Q. Oke, cukup jelas?